back to another episode of Pinterest. Halo semuanya, kenalin nama aku Gaby. Dan aku Kelly, dan kita berdua bakal nemenin kalian nih untuk episode Pinterest kali ini. Ngomong-ngomong soal Pinterest, kayaknya ya Kel, Pinterest terakhir itu kalau nggak salah bulan Februari ya, terus sekarang udah Desember aja. Februari, lama banget ya, Gap. Iya. Kalau nggak salah dulu tuh kita ngundang yang apoteker itu nggak sih? Bener-bener keren sih Pinterest. Kamu mau tau nggak Pinterest kali ini kita mengundang siapa? Siapa tuh? Kayak kalau langsung di-spill nggak seru deh. Kamu harus nebak lah. Kamu mau apa yang aku sih, Gap? Sini aja deket-deket. Oh, jadi ini game maksud kamu? Iya, jadi sekarang ini kita mau main games. Kamu lihat kan, ini ada kertas. Oh, apa itu? Jadi kita bakalan main tebak-tebakan. Di kertas ini nanti ada clue untuk menjadi jawaban pekerjaan apa yang kita bawa di Pinterest kali ini. Ya udah langsung aja kita mulai, Gap. Oke. Penasaran aku. Bentar. Tutup mata dulu dong. Nah, kamu pegang. Oke, silakan ditebak. Pekerjaannya outdoor. Bisa ya, bisa. Indoor? Bisa jadi sini. Kalau gitu kerjaannya melibatkan banyak orang gitu. Ya, Kalau kerja tiap hari. bisa jadi. Butuh public speaking. Iya. Apa lagi ya? Oh, dia kerja pakai teknologi gitu nggak? Iya. Kalau gitu apa sih, Gap? Aku nggak ketebak ya. Iya, coba tebak dikit lagi. Artis, dia artis. Sebenarnya dikit lagi sih. Kamu udah nyerah belum? Udah deh, aku nyerah deh. Penasaran banget. Nah, jadi jawabannya itu content creator. Oh my god, content creator yang di Instagram, TikTok itu kan? Iya, bener banget. Jadi sekarang untuk Pinterest kali ini kita bakalan ngundang dari content creator untuk kita tahu nih, kita tuh gimana sih caranya biar jadi content creator gitu, biar finders gak kepo. Oh gitu. Tapi kan content creator tuh kan banyak banget ya, Gap. Emang siapa sih guys kita kali ini? Nah, spesial banget buat episode kali ini kita bakalan ngundang satu influencer yang udah menekuni content creator bertahun-tahun. Bahkan ya dari zaman aku SD aja aku udah kenal sama beliau gitu. Berarti legend banget ya. Mau tau gak siapa? Langsung aja kita panggil gak sih? Iya, langsung aja kita undang Kak Chelsea Mandas. Hai, Gaby, teman-teman semua yang hadir di sini. Perkenalkan, nama aku Chelsea Mandas. Aku umur 19 tahun. Aku juga seorang mahasiswi dan content creator. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal Kak. Jadi kan kita tahu nih perjalanan Kak Chelsea itu kayak gimana. Boleh dong Kak di-share perjalanan atau pengalaman dari awal mula sampai sekarang jadi content creator tuh kayak gimana? Oke, jadi cerita dulu nih. Orang-orang tuh sebenarnya dulu tahu aku bukan seorang content creator. Melainkan aku tuh dulu ikut audisi untuk jadi dancer salah satu penyanyi cilik di Indonesia, yaitu Naura Ayu. Kalian pasti tahu kan semuanya Naura. Nah, dia buka audisi untuk dancer dan puji Tuhan aku lolos. Akhirnya aku sampai sekarang jadi dancernya. Nah, dipanggilnya tuh The Now, guys. Terus pas setelah setahun 2 tahun itu kan followersnya mulai naik. Nah, aku terutama pas pandemi itu tuh aku kayak bosen gitu mau ngapain ya. Akhirnya aku bikinlah iseng konten masak. Ternyata pada suka gitu guys. Jadi sampai sekarang konten aku tuh ada dance, ada food, ada travel gitu. Tapi lagi paling sering sih dance sih. Ternyata keren banget ya, Kak Chelsea bisa dance, bisa masak, bisa traveling juga. Nah, kira-kira apa sih Kak skill yang dibutuhin nih kalau mau jadi seorang content creator kayak Kakak nih? Nah, kalau menurut aku skill yang paling dibutuhin itu ada 4. Ini kalau versi aku ya. Nah, kalau versi aku itu ada pertama percaya diri, yang kedua ada effort, yang ketiga disiplin, dan yang keempat itu konsisten. Nah, pertama percaya diri dulu. Karena apa? Kadang tuh kita misalnya mau awal mula jadi content creator kan pasti, aduh gue malu ditonton orang, ntar mereka bakal ngomong apa ya. Cuman kayaknya itu harus sangat-sangat dikurangin karena kita nggak bisa kontrol loh orang bakal ngomong apa tentang kita. Tapi asal kita nggak ngerugiin mereka, menurut aku itu nggak apa-apa banget gitu kan. Terus yang kedua effort. Nah, pasti ibaratkan kalau
if we wanna get something, kita tuh harus usaha dulu awalnya. Kayak misalnya kita mau dapet nilai bagus pas ulangan, itu kan juga harus usaha dong, belajar. Nah sama juga kalau jadi content creator, kita tuh harus effort dengan kita belajar sama yang lebih senior, yang udah lebih jago. Terus kita tuh istilahnya gini, kita amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya kita suka nih sama satu content creator, kita liatin nih konten-kontennya, oh ternyata cara dibikin kayak gini. Nah terus kita tiru misalnya cara pengambilan gambarnya. Tapi beda ya sama copycat. Ini tuh lebih kayak saya terinspirasi nih sama dia gitu. Terus yang ketiga modifikasi. Nah, jadi kita benar-benar bikin tuh dengan ciri khas kita sendiri. Misalnya aku kan dancer, tapi aku suka makan juga. Jadi aku kombinasiin dua konten itu dalam konten Instagram atau TikTok aku gitu. Jadi image aku tuh dancer iya, tapi aku juga food blogger gitu. Terus yang ketiga disiplin. Nah, aku tahu nih ini sebenarnya susah banget, apalagi kalau aku pribadi kan masih mahasiswi juga, jadi masih berkutat dengan tugas, dengan urusan kuliah, dan apalagi udah banyak kok yang kayak content creator dari SMA juga, cuman kan segmennya beda-beda. Ada yang benar-benar dia tuh bikin konten dari nol, harus ngedit, dan segala macamnya. Tapi ada yang cuman misalnya di TikTok nih, ada yang cuman bikin kayak dance doang, tapi dia viral. Nah itu kan emang, ya udah itu rezeki orang beda-beda, berarti emang dia famousnya di situ gitu. Cuman untuk disiplin ya kamu harus punya target juga sih. Kamu mau sampai mana, terus misalnya nih, aku mau followers aku 100.000 tahun ini, ya itu harus disiplin, bikin konten, terus jadwalin, terus kalau setiap mumet ide tuh kalian bisa kayak refreshing keluar rumah untuk cari inspirasi. Terus yang terakhir itu konsisten. Nah ini juga sebenarnya agak susah. Apalagi aku pas kemarin abis pandemi itu kan sempet aku ikut acaranya Rans tuh ya, The Next Influencer. Nah itu sempet ke stop konten aku yang masak-masak karena di sana kita karantina, susah kan mau bikin masak-masak gitu. Akhirnya aku beride untuk bikin food content, jadi aku bisa lakuin di mana aja, aku bisa rekam-rekam. Dan emang aku pada dasarnya dari dulu kalau makan kan suka foto-foto kan, gitu sih menurut aku. 4 skill paling penting. Di Finders boleh ditulis ya gitu, 4 skill paling penting menurut versi dari Kak Chelsea ini apa, biar nantinya kalau kalian mau jadi content creator bisa nih kayak Kak Chelsea. Oke, next pertanyaannya, kan Kak, di mata orang awam itu content creator pekerjaan sehari-harinya cuma posting konten di media sosial. Tapi ada nggak sih spesifikasi sebenarnya soal detail tentang content creator? Mereka tuh harusnya kayak gimana? Atau mereka melakukan apa? Oke, jadi emang mungkin kalau kata orang, lu enak banget ya jadi content creator, lu makan dapat duit, lu review ini dapat duit. Nah, sebenarnya nggak gitu juga guys, karena ada 4 step paling penting, yaitu pertama planning, yang kedua recording, terus ada editing sama posting. Nah ini tuh setiap content creator beda-beda. Ada yang mereka udah punya tim, jadi dibantuin. Ada yang masih sendiri, termasuk aku. Aku tuh masih istilahnya freelance, yang pemula juga lah. Tapi aku banyak dibantu sama orang-orang terdekat aku. Contohnya mami aku, papa, adik, dan keluarga. Atau teman-teman yang lebih berpengalaman juga. Karena aku nggak malu untuk nanya pendapat mereka, menurut kalian ini apa ya yang kurang gitu-gitu, karena itu juga penting. Nah ada yang udah misalnya nih jadwalin setiap minggu atau setiap hari, aku harus post nih setiap hari konten minimal 1, atau ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan seterusnya. Atau ada yang go with the flow juga. Kalau aku, termasuknya, aku akan list konten apa aja yang akan aku bikin. Tapi untuk jadwal postnya, aku nggak spesifikasi harus tanggal berapa. Kecuali itu konten endorsement. Nah, kenapa aku kayak gitu? Karena aku membuatnya lebih fleksibel supaya keperluan kuliah aku tuh nggak tersingkirkan. Jadi aku utamain nih yang kuliah dulu, kalau udah selesai ya udah aku posting. Cuman selama ini sih ya untungnya aku tetap bisa at least kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali tuh aku post
konten di Instagram dan TikTok tuh juga mungkin 2 hari, 3 hari sekali gitu. Karena itu juga salah satu cara untuk naikin engagement kalian. Semakin kalian banyak nge-post, semakin orang-orang tahu kamu gitu. Emang awalnya tuh susah sih, harus bener-bener effort banget dan kalian harus bisa jadi beda dari yang lain karena sekarang content creator udah banyak banget dibandingkan kayak 2 tahun, 3 tahun yang lalu gitu guys. Tadi kan kakak bilang nih kayak kalau misalkan jadi content creator ternyata ada susahnya juga gitu. Mungkin kakak bisa cerita dikit nih gimana sih suka dukanya menjadi seorang content creator gitu kak? Oke, nah sukanya itu banyak banget. Misalnya kita of course belajar hal baru gitu kan. Terus banyak pengalaman. Terus kenal nih kalau misalnya kita udah dapet kerja sama-sama brand, kita jadi kenal sama brand-brand. Terus bisa memperluas networking, membuka opportunity, sama yang paling orang-orang cari yaitu menghasilkan. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya konten itu tuh bukan pekerjaan utama aku, karena pekerjaan utama aku sekarang masih mahasiswi gitu kan. Cuman memang itu merupakan salah satu cara aku untuk ya udah mengekspresikan apa yang aku suka, dan puji Tuhan ternyata menghasilkan. Jadi aku menjalankan itu tuh tanpa paksaan. Beda sama yang memang udah content creator full time. Itu tuh mereka pasti kayak bisa konten sampai subuh, nggak tidur. Nah, aku tuh belum yang kayak gitu sih guys. Jadi masih dalam tahap oke, aku mahasiswa tapi aku juga seorang ternyata creator. suka dukanya juga banyakan sukanya ya daripada dukanya. Oh ya, aku lupa. Nah, dukanya itu juga ada. Dukanya gini, kan kalau misalnya kita jadi content creator itu harus butuh niat. Jadi emang hal-hal yang nggak orang lakuin, kita lakuin. Misalnya kita lagi nge-review makanan. Kalau orang awam ya udahlah foto, video. Nah, kalau kita harus video, angle-nya harus detail, terus nanti pas editing kita harus masukin tulisannya biar orang tahu, terus kita harus kasih tahu lokasinya di mana, harganya di mana, dan gak semua orang mau kayak gitu kan. Terus kita bakalan, kalau aku pribadi, misalnya kita lagi ngedit, kalau aku nggak ngedit di rumah, aku bawa sambil ngedit di luar. Jadi lebih kayak ke ansos sih, yang lain lagi ngobrol tapi kita harus ngerjain kerjaan kita gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada hal yang harus dikerjain sebagai content creator kayak bisa diselesaikan di rumah supaya nanti di luar kita bisa bebas gitu. Sama aku juga karena mungkin udah capek kuliah ya, dan aku juga sekarang sambil kerja bisa kadang syuting, kadang nari. Jadi aku lebih memilih untuk jarang nongkrong. Mungkin kalau sekarang kan banyak nih yang nongkrong. Kalau misalnya aku benar-benar free baru aku akan nongkrong gitu. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana nih kita tahu kalau misalnya content creator itu passion kita gitu, bukan cuma ikut-ikutan tren aja. Kira-kira ada sesuatu gitu nggak Kak? Kayak misalnya skill yang harus banget kita punya sebelum kita memulai menjadi seorang content creator. Oke. Nah, cara kita tahu kalau content creator itu benar-benar hal yang kita inginkan. Jadi ya udah, pertama kuncinya adalah percaya diri. Itu dulu kayak above all deh. Tapi jangan kepedean juga ya. Percaya diri dalam batas wajar. Soalnya kalau misalnya orang tuh ngeliat kita percaya diri, kita bikin kontennya bagus. Misalnya nih awalnya kita bikin kontennya jelek, terus orang saranin kita, ya itu sebagai masukan aja ke kita. Dan kalau orang melihat progres kita semakin bagus kan mereka juga menghargai itu kan. Dan dengan kamu coba jalanin, kamu akan tahu kamu tuh enjoy nggak sih jalanin ini, atau menurut kamu aduh ini tuh terlalu maksa deh buat gue dan gue nggak biasa gitu. Jadi kayak aku sekarang, walaupun aku sambil kuliah, sambil kerja yang lain, aku tetap bikin konten juga karena emang aku suka. Dan itu kan memberikan informasi ke orang lain, atau konten misalnya konten-konten hiburan, dan itu tuh bisa sekedar menghibur orang lain, itu juga udah bikin orang seneng gitu kan. Itu sih menurut aku. Oke nih Kak, mungkin terakhir nih pertanyaan yang mungkin para finance juga para penasaran banget nih. Apakah pekerjaan content creator itu menjanjikan nggak sih Kak di masa depan? Oke. Untuk
pertanyaan ini sebenarnya agak sulit, cuman menurut aku sangat menjanjikan karena sekarang aku juga udah merasakan kalau jadi content creator itu, apalagi kalau kamu disiplin dan konsisten, kamu bisa menghasilkan lebih banyak daripada orang-orang yang mungkin sebulan kerja di kantor. Mereka harus kerja mati-matian setiap hari di depan laptop dan yang dihasilkan nggak lebih banyak daripada content creator yang disiplin, yang konsisten upload kontennya itu tuh bisa bener-bener mungkin 2-3 kali lipat atau berkali-kali lipat daripada orang yang kerja kantoran. Cuman itu kan lebih ke pilihan masing-masing ya. Orang yang kerja kantoran mungkin yang lebih enjoy dengan environment-nya, dan orang yang jadi influencer atau content creator juga orang yang mungkin nggak biasa untuk kaku kerjanya, terus lebih kreatif, lebih membuka opportunity baru lah gitu. Dan sekarang aku juga udah lihat sih kayak bahkan pekerja kantoran pun itu banyak loh yang bikin konten TikTok kayak untuk sampingan juga, karena ya ini juga merupakan sebuah entertainment buat kita gitu kan. Apalagi aku nih misalnya mahasiswi, aku tuh bikin konten tentang kuliah aku. Nah ternyata banyak yang suka. Jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya bikin konten tuh nggak harus terpaksa kok, kayak keseharian kita aja. Kalau emang itu menarik orang untuk nonton, itu bisa jadi konten yang menghasilkan. Wah, ternyata seru banget ya, Gap, kalau jadi content creator gitu. Kira-kira kamu tertarik gak sih mau jadi content creator? Jujur dari pengalamannya Kak Chelsea, aku jadi tertarik sih. Kalau menurut penjelasan Kak Chelsea kan ada 4 skill nih. Terus kira-kira nih Kak, ada nggak ya kata-kata terakhir gitu atau kata-kata penyemangat dari Kak Chelsea? Mungkin bisa promosi sedikit juga nih Kak, dari Kak Chelsea ke teman-teman, ke finders yang mau nyari atau mau jadi content creator nih nantinya. Oke, finders, ini kata-kata yang paling sering aku ucapin dan aku pegang sampai saat ini, yaitu never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar untuk hal-hal yang baru, karena kalau kita berhenti belajar, kita akan di situ-situ aja, kita akan stuck dan nggak bertumbuh ibaratkan. Apalagi sekarang kita tuh anak muda harus belajar sebanyak-banyaknya supaya nanti di masa depan kita tuh bisa tuai hasilnya gitu guys. Itu dari aku. Wah, makasih banyak ya Kak Chelsea atas saran dan juga banyak banget masukan dan juga banyak hal-hal yang ternyata awalnya kita nggak tahu nih. Untuk finders yang mungkin penasaran tentang kehidupan content creator lebih lanjut, mungkin boleh banget di-follow atau mungkin dilihat-lihat nih, dikepoin IG-nya Kak Chelsea di apa nih Kak? Boleh Kakak yang promosiin nggak? Chelsea.mandas dan TikToknya juga Chelsea.mandas. Kalian bakal tahu keseharian aku sebagai mahasiswi perhotelan. Kan orang tuh pada, wah penasaran seru nggak sih kuliah perhotelan gitu-gitu. Dan keseharian aku juga sebagai dancer, aku juga talent buat TV komersial gitu-gitu. Terima kasih ya guys. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menginspirasi dan memberikan insight yang bagus buat kalian. Semangat buat jadi content creator. Thank you. Thank you, Kak. Thank you, Kak Chelsea, atas kata closing-nya keren banget ya, teman-teman ya. Kalau gitu, dengan begitu, sesi Pinterest kali ini sudah selesai nih, Gap. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Chelsea yang sudah mau menyempatkan waktu nih buat para finders dan kami semua. Sama-sama. Kami juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata selama acara ini berlangsung. Dan pastinya kami juga berharap semoga finders akan semakin terbuka nih wawasannya tentang apa yang mau ditekuni nantinya ya. Siapa tahu ada yang mau jadi content creator juga nih, Gap, kayak Kak Chelsea. This has been Pinterest 2022. We'll search it and you'll find it. See you next time!